Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 105, kelompok nomor 5. Dan hari ini kami akan melakukan suatu eksperimen atau praktikum mengenai ekosistem air tawar dan pencemaran ekosistem akuatis air tawar. Baik, sebelum mulai, perkenalkan saya Gregorius Dimas Baskara, nomor 12. Saya Alexander Saputra, 105 nomor 3. Saya Gregorius Reinhardt, 105 nomor 13. Nama saya William Nathanael, 10531. Kami dari kelompok 5. Di sini adalah hidrilla serta beberapa ikan yang menjadi juga indikator bahwa adanya organisme kehidupan. Lalu di sini bisa dilihat ini adalah gelas ukur untuk menakar air yang akan digunakan. Ini adalah pasir hitam yang akan dipakai sebagai tanah. Ini tumbuhan hidrilla sebagai indikator kehidupan, serta deterjen sebagai indikator adanya pencemaran air dalam ekosistem. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai proses pembuatan ekosistem air tawar. Dan di sini kami akan menjelaskan dua toples. Toples pertama nantinya tidak akan diisi deterjen, dan toples keduanya sebagai contoh yang akan diisi deterjen. Nantinya akan ada 3 toples yang diisi deterjen, sedangkan 1 tidak akan diisi deterjen. Dan Dimas akan menjelaskan selanjutnya. Baik, langkah pertama adalah memasukkan pasir. Di sini saya sudah memiliki pasir bervolume 200 ml. Baik, saya akan menuangkan sekarang. Perlu diketahui bahwa pasir ini digunakan sebagai media tanam untuk hidrilla. Baik, berikutnya setelah memasukkan pasir, kami akan memasukkan air sebanyak 2 liter. Gelas takar ini berkapasitas 200 ml sehingga kami membutuhkan 10 kali untuk mengisi 2 liter. (200) 400 2 liter. Selanjutnya kami akan menanami ekosistem dengan tanaman hidrilla. Lalu berikutnya, setelah kita memasukkan tanamannya, kita akan memasukkan 3 ekor ikan. 3 ekor ikan yang kami gunakan di sini adalah merupakan ikan yang berukuran kecil. Dua, 3. Baik, toples 1 sudah selesai. Sekarang seperti toples 1, toples 2 ini akan menggunakan pasir sebanyak 200 ml juga, dan pasir sebagai media tanam. Selanjutnya kami akan mengisi air sebanyak 2 liter. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, dan 2 liter. Dan 2
2 liter. Selanjutnya kami akan menanami ekosistem ini dengan tanaman hidrilla lagi. Lalu kami masukkan 3 ekor ikan mas. Toplesnya diganti ke Satu, 2, 3. Lalu ekosistem ini akan kami tutup dan deterjen akan dimasukkan pada hari kedua. Ini ditutup, lalu direkatkan agar tidak ada udara masuk dengan salotip. Salotipnya mana, Dik? Bukannya waktu itu gue selalu bawa. Tenang, Dik, gue bakal minta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, tolong salotipku. Baik, bagus. Muncul dari mana itu? Salah. Jadi nanti ekosistem ini akan direkatkan menggunakan salotip. Dah, terima kasih. Yang baik kita bisa lihat di sini bahwa tutup toples di dalam praktikum ini sudah mulai mengembun. Hal ini dikarenakan kandungan CO2 yang ada dan dihasilkan oleh ikan serta tanaman ini tidak bisa keluar ke udara bebas dan hanya terperangkap di dalam toples ini. Yang kemudian kita bisa lihat bahwa di dasar-dasar toples mulai banyak terlihat kotoran-kotoran baik dari ikan ataupun dari akar-akar tanaman hidrilla yang mulai menumpuk di dasar. Kemudian kotoran-kotoran tersebut dikira ikan sebagai makanan. Nah, di sini menandakan bahwa anakan ikan mas yang ada di dalam itu sudah mulai lapar dan sesuai dengan langkah percobaan dan tidak boleh diberi makan. Toples yang kedua, toples ini merupakan toples dengan urutan 1 dan 2, yaitu toples yang tidak diberi deterjen dan toples yang diberi deterjen. Itu saja perkembangan di hari pertama ini. Terima kasih. Untuk hari pertama, kondisi toples kurang lebih masih sama seperti pada saat kita membuatnya. Di sini bisa dilihat bahwa di toples ketiga ikan masih hidup. Itu ikan pertama, ikan kedua, dan ikan ketiga. Lalu untuk toples keempat juga sama. 1, 2, dan ikan ketiga berada di situ. Ketika ikan tersebut masih hidup dan nantinya pada hari kedua akan ditaruh di deterjen. Hari pertama dibiarkan dulu agar mereka dapat beradaptasi terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ini adalah toples 1, yakni toples yang tidak diberi deterjen, dan ini toples 2 yang diberi deterjen, ditandai dengan adanya lakban hitam. Bisa dilihat bahwa toples yang tidak diberi deterjen sama, yakni perkembangannya kaca atas toples, tutup toples mulai mengembun karena kandungan CO2 yang mengendap di dalam dan tidak bisa keluar. Nah, selanjutnya kondisi ikan juga bisa dibilang masih cukup segar karena sewaktu siang hari diletakkan di luar, sehingga di mana tumbuhan hidrilla ini dapat melakukan fotosintesis dan menghasilkan O2 yang cukup bagi ikan tersebut. Perkembangan yang ada di toples 1 sama dengan yang ada di toples 2, yakni masih mengembun dan kondisi ikan cukup segar. Nah, pada hari kedua ini sesuai dengan tahapan dalam pembuatan, di mana toples 2 akan diberikan deterjen sebanyak 2,5 gram yang kemudian dilarutkan dengan 100 ml air. Nah, di sini ada alat-alatnya. Yang pertama ada gelas ukur, air, deterjen seberat 2,5 gram yang sudah diukur oleh teman saya Billy menggunakan timbangan, dan sendok untuk mengaduk larutannya nanti. Langkah pertama, kita akan mengambil air
sebanyak 100 ml. Baik, kurang lebih ini sudah menunjukkan 100 ml. Sekarang masukkan deterjen sebanyak 2,5 gram ke dalam gelas ukur tersebut yang berisi air sebanyak 100 ml. Deterjen yang digunakan di sini adalah deterjen dengan merek Rinso. Kemudian aduk. Bila larutannya sudah mulai merata, maka bisa dituangkan ke dalam toples 2 yang berisi deterjen. Kita tuangkan ke dalam toples kedua. Bisa dilihat bahwa gerak-gerik ikan mulai panik karena kehilangan oksigen yang tercampur oleh deterjen. Setelah itu kita tutup kembali dengan rapat dan jangan sampai udara masuk. Nah, kemudian kita akan mengamati lagi dan menunggu hasilnya apakah akan terjadi sesuatu kepada toples 2 ini dibandingkan dengan toples 1 yang tidak diberi deterjen. Baik, itu saja untuk laporan hari kedua. Sesuai prosedur hari kedua, kita akan menambahkan deterjen pada setiap toples. Di sini sebelumnya saya sudah siapkan 100 ml air untuk dicampurkan dengan deterjen. Untuk toples keempat, kita akan masukkan 10 gram deterjen. Dan untuk toples ketiga kita akan masukkan 5 gram deterjen. Agar deterjen tercampur dengan rata, kita akan mengaduknya. Setelah itu kita akan masukkan sesuai dengan toplesnya masing-masing. Ini adalah toples yang toples keempat yang akan kita masukkan dengan 10 gram deterjen. Lalu sama seperti toples ketiga, untuk toples ketiga kita akan masukkan juga 5 gram deterjen. Demikianlah prosedur menaruh deterjen. Ini adalah pengamatan hari kedua setelah tadi pagi ditaruh deterjen. Bisa dilihat untuk toples 3 yang ditaruh 5 gram deterjen. Di situ ada 1 ikan mati. Dan di situ ada 2 lagi, yang berarti semua ikan pada toples ketiga sudah mati. Lalu pada toples keempat hal yang serupa juga terjadi. Di atas itu ada 1 ikan. Lalu di situ
Bisa dilihat adalah ikan kedua. Dan di atas ini ada ikan ketiga. Yang ketiga ikan tersebut sudah mati. Dan pada toples 3 dan 4, pada hari kedua tidak ada ikan yang hidup setelah ditaruh deterjen. Bisa dilihat bahwa yang di sebelah kiri saya adalah akuarium yang tidak diberi deterjen, dan di sebelah kanan adalah akuarium yang diberi deterjen. Perkembangan pertama yang paling menonjol adalah di akuarium 1 yang tidak diberi deterjen. Ikannya masih hidup semua. Sedangkan yang ada di aqua toples kedua yang diberi deterjen, ketiga ikan tersebut mati setelah diberi deterjen pada hari kedua kemarin. Pengamatan di hari ketiga kurang lebih sama seperti hari kedua. Karena ketiga ikannya telah mati, kondisi di setiap toples masih sama. 1, 2, dan ikan ketiga di situ. Lalu untuk toples 3, 2 ikan di atas dan 1 lagi di samping situ. Perkembangan yang paling menonjol adalah di mana toples 1 mulai ada 2 ikan yang mati karena bisa dikatakan kekurangan makanan setelah 4 hari didiamkan di dalam toples. Untuk yang toples 2 yang diberi ikan deterjen, ikan yang mati semakin terlihat adanya warna merah pada insang mereka setelah mati mereka. Kemudian juga toples 2 ini memiliki air yang semakin keruh semakin harinya. Ini adalah pengamatan hari keempat. Di hari keempat, kondisi setiap toples kurang lebih sama seperti kemarin karena ketiga ikannya telah mati. Namun jika kita amati lebih detail pada ikan-ikannya, bisa dilihat matanya terlihat seperti lebih besar dari kondisi kemarin. Dan untuk airnya, untuk kondisi air juga berubah warnanya menjadi lebih ke kuning-kuningan. Sama juga seperti di toples 3, warna airnya berubah. Bisa dilihat ini adalah toples 1 dan ini toples 2. Perkembangan yang terakhir ya adalah di mana ikan terakhir yaitu kemarin yang berada di toples 1 pada hari kelima ini akhirnya mati. Sehingga bisa dilihat ada 3 ikan mengambang di atas air pada toples pertama ini. Pada toples ketiga, perkembangan yang paling kelihatan adalah di mana dari ketiga ikan yang ada di sini semuanya telah jatuh ke dasar toples. Bisa dilihat. Untuk hari kelima tidak banyak berubah dari pengamatan pada hari keempat. Bisa dilihat perubahan yang terjadi paling hanya dari airnya menjadi lebih keruh dari sebelumnya. Dan juga tanaman hidrillanya sudah ada beberapa yang layu pada toples 4 dan toples 3 juga.